Ya, selamat pagi adik-adik yang praktikum mata kuliah monogastrik dengan topik perkandangan. Hari ini kita bagaimana menghitung kebutuhan daripada kandang ternak babi dengan skala induk, ya. Begitu saya share bahannya sebagai berikut. Oke. Dalam praktikum ini kita akan menghitung kebutuhan seandainya suatu farm itu mempunyai induk sekian ekor, berapa kandang jantan, berapa kandang gilt, cara kandang melahirkan, kandang bunting, ya, dan kandang petening dan finisher atau finisher. Nah, kita tahu bahwa lingkungan merupakan faktor yang utama. Kenapa kita melakukan pembuatan kandang adalah untuk tujuannya adalah supaya kita dapat mengatasi masalah lingkungan, stres pada lingkungan. Nah, kita tahu bahwa panas atau kondisi lingkungan kelembaban itu mengakibatkan ada energi yang kebuang ya dari tubuh ternak, bisa melalui angin, bisa melalui evaporasi, bisa melalui ini konduksi ya 30% angin, konduksi lantai 10%, dan konveksi 20%. Kalau bisa kita masuk dalam zona thermal zone atau neutral zone. Artinya si ternak ini nyaman dan dia tidak membutuhkan banyak energi untuk membuang atau mempertahankan suhu tubuhnya, ya. Nah, kalau kita lihat optimum temperatur bagi jenis kandang atau jenis ternak berdasarkan periode, bisa kita lihat di sini dalam kurvanya itu, ya, yang ini adalah farrowing, terus sapihan, terus finisher, grower finisher, terus induk. Nah, kalau kita amati untuk babi-babi yang melahirkan, piglet anaknya itu dia butuh suhu yang cukup tinggi ya. Thermal zone-nya itu di atas 25 sampai 28. Ya, anggaplah 22 sampai 28. Inilah suhu yang optimum bagi ternak itu. Lanjutkan dengan periode yang ini adalah sapihan. Sapihan dia butuh suhu thermal zone optimum, temperatur zone itu berada di antara ya 15 sampai dengan 22, 25 ini. Semakin besar ternak ini finisher, grower induk itu semakin rendah suhu lingkungannya. Suhu yang baik buat dia, optimum temperatur zone-nya. Ini berdasarkan umur ya, umurnya minggu ya. Jadi semakin tua hewan itu, kebutuhan suhunya akan semakin rendah. Jadi jangan lebih daripada optimumnya. Kalau lebih nanti namanya itu stres klimat dan mengakibatkan banyak hal penurunan produksi. Nah, inilah suhunya ya bagi yang baru lahir itu 35 derajat sampai 41 derajat. Optimumnya itu 37 derajat. Ini kritikal minimum, ini maksimum. Makanya ini daftar ini harus ada di dalam kandang kita dan termometer dan kelembaban. Kita harusnya mengarah ke optimum ini. Nah, di sini kita lihat bahwa newborn yang baru lahir kebutuhan suhunya kira-kira 37 ya. 37 derajat ya. Nah,
Pada babi yang agak besar, ya 2 kiloan, itu butuh 30 derajat. Nah, yang untuk yang misalnya di sini 60 sampai 100 kilo jual, itu 20-16 derajat. Ya, 20 sampai 16 derajat. Nah, sedangkan induk, pregnan dan laktasi butuh suhu 18 sampai 16 derajat. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan untuk mengukur suhu lingkungan merupakan faktor penting. Makanya ada perlu fan atau kipas ya, atau tirai untuk mengurangi panas suhu lingkungan ini. Kita lanjut. Nah, kita perlu juga kebutuhan air ya. Bahwa bila air itu kita peroleh dari sumber yang baik. Tapi yang tidak dimandikan, ya artinya dia hanya makan tidur aja pakai sled, tidak mandi. Kebutuhan airnya itu konsumsi feed intake dikali 3,45 liter kebutuhan airnya. Konsumsi kali 3 liter. Tapi bagi yang dimandikan, itu kebutuhan air setiap harinya itu konsumsi atau feed intake-nya kali 4,5 liter. Jadi kalau 5 ton sehari ya kalikan aja, berarti 4,5 ton liter air per hari untuk mandi. Nah, jauhnya kandang ini kalau bisa lebih dari 1 kilometer dari yang lain dan bebas dari hubungan air dengan pam lain. Artinya supaya menghindari penyakit. Nah, jenis kandang. Ya, jenis kandang pada babi ini ada yang dinamakan kandang breeding atau kandang yang induk pembibitan. Kandang breeding ini terdiri dari beberapa, 4 jenis. Satu kandang jantan, ini boar. Satu kandang kering, dry sow. Kandang dry sow itu artinya kandang yang sudah disapih. Satu kandang gilt, darah. Ya. Satu kandang pregnant house atau bunting. Nah, kalau untuk boar, berapa lama dia tinggal di kandang itu? Sekitar setahun lah, dia tidak pindah. 365 hari dia stay. Kalau kandang kering itu 5 sampai 15 hari. Gilt, darah, gilt 2 sampai 6 bulan sampai dia siap kawin. Pregnant sow atau bunting itu 100 sampai 107 hari. Karena buntingnya 114 hari, kira-kira 7 hari persiapan untuk ke kandang melahirkan. Nah, ini farrowing. Farrowing itu melahirkan. Farrowing house, kandang melahirkan, dia di sini selama menyusui kira-kira 28 sampai 37 hari. Lanjut ke kandang sapihan atau lepas sapih, ya, nursery. Itu kira-kira lepas sapinya ini 30 sampai 60 hari. Jadi dia di sini menyusui, ini pre-starter atau lepas sapi 30 sampai 60 hari. Nah, jadi nanti ada beberapa kandang yang betul-betul mana kandang induk, biasanya sih finisher itu di depan, induk itu di belakang. Induk, starter, grower, finisher, berarti maju dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Seandainya pintu ini ada di sini. Nah, farrowing pen ini adalah kandang melahirkan. Kandang melahirkan itu biasa ada pen. Ya, nanti Anda hari Kamis ya. Di sini ada induk menyusui, di sini anak. Kenapa kok dibatas? Itu nanti di kuliah dibahas itu ya. Jadi kandang melahirkan itu ada kandang untuk induk tidur, ada untuk kandang anak rest area supaya tidak ketindih. Jadi dia bisa menghindar, tidak kejepit lah. Nah, jenis kandang babi juga ada namanya yang lanjut yang tadi growing house, yang kandang pertumbuhan. Ya, itu lamanya ini
antara 90 sampai 100 hari. Ya. Jadi nursery growing host, jadi kalau dia sampai potong 130 sampai 145 hari. Terus kandang marketing house, ini tempat babi mengambil ya, dijual. Ya, harus berlokasi kalau bisa lebih jauh dari 3 km untuk menghindari penyakit. Jadi pembeli, buyer itu nggak boleh lagi masuk ke kandang supaya aman ya terhadap penyakit ASF terutama dengan PMK. Jadi penjualan itu di atas 3 km kalau bisa pengambilannya dari lokasi kandang. Nah, kebutuhan akan panjang dan lebar kandang ya. Untuk kandang bunting, sow, pregnant sow, induk bunting itu 60 lebarnya sampai 70, panjangnya 200 cm. Kalau gabungan, grup bukan individual, ya, dia butuh 2,5 meter persegi per ekor. Ya, 2,5 meter persegi per ekor. Nah, kalau dry sow, induk kering, itu 60 lebarnya, panjangnya 200, butuh 2. Kalau grup ya, ini kalau individu. Nanti ada kita lihat kandang individu. Gilt atau kandang darah, 60 kali 150. Boar, jantan, 60 kali 200 cm. Ini panjang kali lebarnya, kalau individu. Nah, kalau kita amati dengan kandang farrowing, melahirkan, ini kita lihat di sini tempat induk tadi tidur, di sini tempat anak supaya tidak kegalai ya, tidak ketindih kiri kanan. Ukurannya itu kita bisa lihat bahwa di sini 70 cm itu untuk ini, yang ini sow area. Nah, rearing area itu istirahat atau tempat anak kiri kanan itu kira-kira 60 cm. Panjangnya lebar 2 meter. Nah, beginilah untuk kandang ini nih, yang ini. Ya, di sini 2 meter panjangnya, ini 70, anaknya 60 kiri kanan. Jadi makan tidur aja induknya. Anaknya bisa tidur di sini, kiri atau ke kanan. Nah, jadi ini kandang boar, ini kandang jantan, kebutuhan luasnya itu ya 2,5 kali 2,5 meter. Ada 3 ya. Ya. Tempat makannya 0,4 sampai 0,6 meter per induk jantan. Boar itu jantan. Ya, 0,4 cm lah butuh space panjang luas tempat makan. Panjang tempat makan. Pennya. Feeding tempat makannya ya. Jadi pada boar ini ada 3, ada holding pen, mating pen, dan collecting area. Ini collecting area itu bila inseminasi buatan ya. Untuk koleksi sperma butuh luas 3 kali 3 meter. Kalau mating, kawin 2,5 kali 3. Kalau holding pen, 4 istirahat 2,5 kali 2,5. Nah, inilah salah satu gilt pen atau sow pen. Jadi ini kalau induk darah atau bunting itu biasanya individual pen. Kalau individu ya. Jadi dia satu-satu dikasih tempat makan, dikasih makanannya, dikasih minumannya. Biasanya minumnya nipple per ekor tempat makan. Inilah kandang sow atau kandang gilt atau kandang dry sow atau kandang pregnant sow, kandang bunting. Nah, ini salah satu kandang grup jantan dan betina ya. Breeding house. Artinya jantannya ada sendiri, betinanya satu kelompok di kirinya. Misalnya ini jantan, ini betina dikelompokin supaya komunikasi meningkatkan estrus ya pada induk betina. Nah, ini dry pen, boar pen, dan gilt pen. Nah, inilah gambar yang tadi bahwa jantan itu di tengah,
bukan untuk kawin ya, untuk ya istirahat ya, untuk bisa melihat 2 meter kali 3 meter. Nah, di sini 2 kali 3-nya itu kandang betina. Ini untuk stimulating birahi. Jadi jantan stimulating birahi. Ada juga yang jalan-jalan sih, ya jantannya begini. Jadi jantannya jalan terus di sini betinanya. Tapi agak kagok begitu ya kalangan ini pakan. Ada yang begitu. Ada juga yang sistem collecting begini, betinanya di yang lepas sapi, kandangin kelompok, jantannya tersendiri. Nah, jadi jantannya di sini, betina di sini. Kiri kanan collecting. Jantan tetap harus individu ya, nggak boleh gabung. Nah, kebutuhan sekarang kandang lepas sapi ya, atau ambilan dari lepas sapi. Nah, ini kalau beratnya 15 kilo itu butuh 4 ekor per meter. Atau dengan panjang tempat makan 0,12 meter per ekor head. Head ya. Kalau dia 30 kilo itu 3 ekor per meter. Dengan luas atau panjang tempat makan 0,15 meter. Nah, ini kandang nursery, itu kandang lepas sapi setelah dia 35 hari dari susu, dia dipisahin, baru dikandangin tersendiri, beberapa lepas sapi digabung. Menjadi satu tempat, dikasih pemanas, dan lain-lain. Tempat makan, nipple, tempat minum. Nah, growing fattening ini adalah kandang untuk pembesaran dan penggemukan. Kandangnya ini kebutuhannya beda dengan panggung dan lantai ya. Kalau panggung dia butuh lebih kecil, 0,75 sampai 1 meter per ekor, square, kuadrat. Tempat makannya 0,3 meter per ekor, fattening, penggemukan ya. Nah, kandangnya bila lantai butuh luas untuk 1 ekor kira-kira 1 meter per ekor per head dengan panjang tempat makan 0,3 meter per ekor penggemukan. Fattener itu adalah penggemukan. Fattener. Jadi babi-babi penggemukan itu butuh 0,3 tempat makannya meter per ekor dengan kebutuhan luas kalau kelompok 1 meter 1 ekor. Kalau ini kandangnya koloni bukan panggung, lantai. Ya, kita teruskan bagaimana menghitung kebutuhan kandang babi dengan populasi induk 1000 ekor. Nah, inilah simulasi yang akan kita kerjakan dari data-data tersebut. Ya. Dari koefisien teknis, seandainya kita ada populasi induk 1000 ekor dengan liter indeks, artinya jumlah kelahiran per tahun itu 2,2 kali. Ya, indeks kelahiran atau 2 kali per tahun, 2,2 per tahun. Litter size at winning 10 ekor. Head, litter size itu jumlah anak per kelahiran atau jumlah anak di sapi 10 ekor. Ya, jumlah liter 2,2 kali per tahun, induknya 1000. Nursery period, daya hidup, survival rate pada yang di sapi, lepas sapi itu 98%. Winning age itu umur sapi 30 hari. Ya, winning age 30 day. Length of stay in nursery 45 hari. Jadi babi ini tinggal di kandang lepas sapi, nursery 45 hari. Asumsi lain, jual ke market 165 hari. Age at market, umur babi dijual, finisher 165 hari. Aklimatasi period 7 hari. Jadi waktu adaptasi 7 hari. Ya, biasanya kalau adaptasi ini biasanya ke kandang melahirkan, pindah ke kandang kering itu butuh waktu 7 hari.
Begitupun kandang sapihan 7 hari ya. Jadi adaptasi, aklimatisasi ya. Nah, cleaning and disinfektan 7 hari. Jadi kandang itu sebelum dipakai 7 hari harus di cleaning ya. Ada spare waktu untuk kering, membersihan, cleaning. Contoh kandang induk, kalau kita mau masuk atau bekas itu di cleaning dulu 7 hari baru masuk lagi ternak yang lain. Culling rate 30%, ini untuk induk kita culling 30%. Setiap tahun ya. Diganti replacement stock 30%. Selection rate ini seleksi ya untuk induk 80% ya. Itu seleksi rate-nya dari 30% ini. Occupation period length of stay, artinya berapa lama yang lain perpindahannya itu. Nah, untuk gill pen, kandang darah 60 hari. Ya. Sebelum kawin dia 2 bulan di situ, gill atau kandang sow 60 hari. Pregnant pen, kandang bunting itu 107 hari. Kandang bunting 107 hari, harusnya 114 kan? 7 hari untuk ini, aklimatisasi ke kandang farrowing, melahirkan. Jadi gitu, ada waktu 7 hari. Laktasi, kandang menyusui 37 hari. Jadi dia menyusui 37 hari. Nursery, pen 45 hari. Ini kandang lepas sapi. Growing finishing 85 hari. Ya, dari grower ke finisher 85 hari, kira-kira hampir 3 bulan. Nah, ini gill pen, bisa aja dia gabungan koloni gill pen darah. Nah, kebutuhan gill pen, ya, kebutuhan kandang darah kalau 1000 induk, ya, untuk restocking, ya, untuk penggantian, itu berasal dari active sow, target kita di 1000 induk, dikali culling rate 30%, ya, 30%, karena 30% kan kita restocking nih, kita ganti induknya 30% per tahun. Jadi dapatlah 300 sow cow per year. 300 induk kita culling, kita ganti per tahun. Ya. Kalau culling per year ini seleksinya 80% dari induk darah, berarti jumlah induk darah yang kita persiapkan adalah 375 ekor replacement gill, pengganti darah per year. Kenapa kok nambah 75? Karena kan 300 yang kita pakai. Kita afkir 80%, 20%. Karena selection rate-nya per year-nya, per tahunnya 80%. Berarti 80% kali 375, ya 100, 300 ekor. Nah, kebutuhan kandang gill per ya untuk farm ini adalah dihitung dengan cara 375, ini adalah replacement gill, ya, dikali 60 hari tinggal di dalam kandang gill, individu gill, ditambah 7 hari cleaning atau aklimatasi sebelum masuk ke kandang gill. Jadi tambahin dulu kalau begini ya, 60 tambah 7 kali 375 replacement gill per year. Dibagi 365 hari. Hasilnya adalah 69 kandang gill individu. Ya, 375 tambah kali dalam kurung 60 tambah 7 dibagi 365 berarti 69. Bila kandangnya koloni 10 ekor per pen, makanya 69 dibagi 10 sekitar 7 gill pen, 7 kandang pen, ya. Ya, sekarang kandang pregnant pen, kebutuhan kandang bunting, ya, bunting.
individu ya. Itu menghitungnya adalah dengan cara jumlah induk aktifnya 1000 dikali liter size-nya kan liter indeksnya 2,2 kali per tahun, bisa 2 kali per tahun, dikali occupation in day plus 7 hari masa aklimatasi. 107 hari itu masa dia di kandang bunting. Jadi tambahkan 17 tambah 14 tambah 7, 114 hari, 1000 kali 2,2 kalikan, baru kali lagi dibagi 365 hari. Selama induk ini tinggal di sini. Induk bunting ya, pregnant. Nah, induk bunting ini butuh, kalau 1000 induk butuh berapa kandang individu ini? Ya, tapi harus tetap ada cadangan ya, dibagi 365 hari. Nah, dapatnya adalah 687 kandang induk bunting. Nah, 687 ini harus dikasih cadangan ditambah 10%. 687 tambah 10%, 68,7. Jadi kandang individu pen, berangkat nih? Oke. Adalah 755 pen, pregnant pen. Ini kalau dia kandang buntingnya individu kayak begini. Ya, untuk 1000 induk butuh kandang bunting 755 pen. Harrowing pen atau tempat melahirkan. Berapa butuh kandang melahirkan ini? Ya, itu ada hitungannya. Active sow, ya, active sow-nya 1000 kan, dikali liter size index tahun 2,2 kali, dikali masa laktasi occupation index 37 hari, ya, dia masa menyusuinya, ditambah 7 hari pindah aklimatisasi atau disinfektan, persiapan kandang 7 hari ini. Dibagi 365 hari, 1 tahun. Jadi jumlah kandang farrowing kebutuhan untuk kandang melahirkan ini adalah 265 hasilnya, ditambah 10%, 26,5. Berarti dapat 292 pens. Jadi untuk kandang farm yang 1000 induk, dia butuh kandang melahirkan 292 pens. Ya, ada kandang pennya untuk melahirkan ya. Sekarang kandang sapihan, setelah dia menyusui kan disapi, sapinya ya digabung. Caranya adalah menghitung berapa jumlah kandang sapihan terlepas sapi itu aktif sow dikali liter indeks dikali liter size at weaning, jumlah anak pada saat disapi. Aktif sow-nya kan 1000 tadi, liter indeksnya jumlah kali beranak per tahunnya 2,2. 10 itu liter size pada saat menyusui, liter size weaning, ada 10 ekor. Dikali occupation in day, dia tinggal di kandang itu 45 hari, tambah 7 hari untuk masa persiapan, atau aklimatasi atau desinfeksi. Dibagi 365 hari, berarti 3.000 ya, 134 space, harus ditambah 10%. Ya. 10% berarti 3.447 space. Kalau per ekor itu 10 ekor, per kandang pennya 10 ekor, tinggal bagi aja 347 space dibagi 10 ekor berarti 345 pen. Ini satu kandang itu untuk 10 ekor, satu pen itu isi 10 ekor. Ya. Sama tempat makan minumnya. 345 pen dengan kapasitas per pen itu 10 ekor. Growing, finishing, kandang grower atau ke finisher. Sama aja tadi seperti ini, active sow, berapa induk yang kita ada di farm, tambah liter index, 2,2 kali setahun, tambah rata-rata, ya, liter size winning, jumlah anak per kelahiran, yang disapi, dikali
nursery survival rate, daya hidup pada saat dia setelah sapi, ya. Kalau di sini sih 98% ya daya hidup. Ini litter size winning 10, ini litter index 2,2 per tahun, ini 1000 itu adalah active show. Nah, dikalilah masa tinggal di sana, di lama penggemukan 85 hari tambah 7 hari aklimatisasi. Dibagi 365 hari, dapatlah hasilnya 5437 ukuran ekor. Kandang kandang growing finishing. Tambah 10% cadangan. Berarti dihasilkanlah 5.977 space untuk kandang growing finishing. Kalau satu kandang ini isinya 20 ekor, satu pen dibagi 20 berarti 298 pen untuk kandang grower finisher, untuk kandang penggemukan sampai potong. Kapasitas pennya 20 ekor per pen. Nah, inilah contoh finisher yang diisi satu pen, ini 1, 2, 3, 4, ini 4 pen. Ya. Jalannya kira-kira semeter 20. Ya, jalan satu pen, ini grower finisher. Jadi hasilnya adalah untuk kandang 1000 ekor induk, dibutuhkan kandang gilt pen, kapasitas 10, 61 buah, pregnant pen, atau kandang bunting 755 individu, farrowing pen 292 di kandang kelompok isi 10, nursery pen 345 ya, 345 pen isi 10 ekor, farrowing kandang melahirkan 292 pen, ini kandang bunting 755 pen karena individu ya ini. Nah, ini yang kelompok nursery 10 ekor per pen, growing 298 pen dengan kapasitas 20 ekor per pen, sejak kali 258 pen. Ya, ini koloni ya, yang dua ini koloni. Kalau individu ya tinggal 298 individu, karena dia koloni ya sekian, tapi kalau individu lebih besar lagi kali 20. Nah, ini adalah bentuk yang harus kita buat, persiapkan. Selain kita menghitung jumlah kandang yang dibutuhkan, kita harus layout. Biasanya arus flow-nya itu dari depan ke belakang. Sini misalnya gudang, market, penjualan, transportasi, itu biasanya ngalir flow-nya itu dari breeding, ini kandang bunting, kawin, kandang melahirkan, farrowing, sapihan, kandang grower finisher. Nah, di sini dijual. Jadi dari bibit ke melahirkan, pembesaran, jual. Jadi modelnya begitu. Rata-rata modelnya begitu. Nah, ini jalannya sama. Bisa terserah mau kiri kanan boleh. Tapi rata-rata adalah kandang bunting, individual pen, IB, kandang farrowing, melahirkan, kandang sapihan, kandang starter, grower, finisher, jual. Begitulah. Rata-rata begitu ya. Flow-nya itu begitu. Ya. Flow-nya begitu. Hampir semua gitu. Ya, Anda tinggal gini. Ini jalannya ya, yang kecil ini. Biasanya disekat juga ini, kandang farrowing, starter, grower, finisher tersendiri dibagi dua. Tapi jalannya ada. Nah, ini kalau satu lantai, satu hall, bisa aja. Kandang melahirkan, bunting kawin, farrowing, di sini kandang winning atau sapian, nursery. Nah, untuk sekarang adalah kalian menghitung, nanti di kalian email ke dosen masing-masing, bila diketahui 3 MPM saudara di lahir, itulah jumlah induk. Misalnya kalau MPM-nya 3, 100, ya 100 induk lah. Jumlah induk yang Anda akan miliki, tolong dihitung. Kalau kurang dari 80, ya kali 10 saja. Jangan terlampau dikit. Atau 10, hanya 4 ekor induknya, ya nggak mungkin ya, terlampau dikit amat. Ya kali 10 lah, 40 ekor. Nah, contoh ini. Cobalah hitung berapa kebutuhan masing-masing pen yang diperlukan. Misalnya sama seperti ini ya.
berapa kandang darah, kandang bunting, kandang melahirkan, kandang lepas sapi, kandang pembesaran. Nursery dan lepas sapi dan growingnya koloni aja, yang lain individu. Nah, dan buat juga layoutnya, kira-kira ya sederhana aja. Ya di sini bisa Anda ukuran panjang kali lebar berapa. Ya. Karena kan udah ada dapat luasnya tadi per ekor berapa di atas. Ya, nomor ya luas masing-masing pen yang diperlukan. Karena ada luasnya kan. Terus berapa kandang, misalnya kandang bunting berapa luas panjang lebarnya, kandang grower panjang lebarnya. Coba gambarkan tata letak layoutnya. Nah ini aja nanti difoto, boleh dikirim ke dosen pembimbing yang lain, dosen kelas. Saya kira itu hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dan jangan lupa absensi. Kalian hanya menghitung berapa kebutuhannya, dan lihat di Lab Unpad ada di situ bahannya, dan setelah itu 1 minggu Anda bisa memberikan laporan lah berapa kebutuhan kandang masing-masing bila Anda mempunyai induk yang berbeda. Itu aja dari saya. Ini aja pengantarnya. Jangan lupa absensi, jaga kesehatan, dan kita akhiri pertemuan ini. Dan ini kebetulan saya rekam, nanti akan saya masukkan ke live. Jadi mana tahu Anda ini mau lihat, ya silahkan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri pertemuan hari pra ini, dan silakan Anda menghitung kebutuhan dibuat di kertas saja atau di Excel juga boleh. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.